Ya, baik, selamat sore. Ya, kembali berjumpa dengan saya dalam topik untuk minggu ini adalah limit dan kekontinuan. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai apa itu limit fungsi. Ya, dan kita bahas lebih detail terlebih dahulu. Kita review apa itu limit fungsi. Ya, saya memulai dari satu kondisi yang menyenangkan bahwa ketika kita rekreasi, kita piknik gitu ya, jalan di pantai, ini akan membuat kita lebih fresh. Ya. Harapan saya saudara juga tetap fresh dan saudara belajar matematika itu untuk menyenangkan hidup saudara, membuat hidup saudara lebih mudah, membuat hidup saudara menjadi sukses. Karena kalau saudara bisa menerapkan konsep-konsep yang ada di matematika, tentunya saudara pasti akan sukses. Ya. Nah, saya memulai konsep limit fungsi dengan mengambil sebuah fungsi pecah rasional, ya, fungsi f(x) yang dirumuskan sama dengan e kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kita tahu bahwa fungsi ini tidak terdefinisi ketika x sama dengan 1. Mengapa? Karena ketika kita substitusikan pada fungsi, maka nilainya 0/0. Dan bentuk 0/0 adalah bentuk tak tentu. Selain itu jelas bahwa membagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Ya. Memang mungkin ada yang langsung, wah ini kalau saya sederhanakan fungsinya kan f(x) sama dengan x plus 1. Ya. Nah, tapi ini sengaja saya ambil untuk menjelaskan konsep limit. Bahwa untuk limit fungsi, di sini fungsi f tidak harus terdefinisi di satu titik yang kita cari limit fungsinya itu. Dengan menggunakan kalkulator, saudara bisa menghitung nilai fungsi f untuk x mendekati 1, baik mendekati 1 dari kiri maupun mendekati 1 dari kanan. Ketika saya mengambil 0,9, nilai fungsinya 1,9. Ketika saya mengambil 0,9999, maka nilai fungsinya adalah 1,9999. Nah, kalau saya mengambil nilai x-nya lebih dari 1, ya, misalkan 1,001, ya, maka nilai fungsinya 2,001. Lebih dekat lagi dengan 1, saat ambil 1,0001, maka nilai fungsi f adalah 2,0001. Nah, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana kalau x-nya mendekati 1? Nah, ternyata kalau x-nya mendekati 1, maka nilai fungsinya, nah, saudara bisa amati, kalau mendekati dari kiri, ya, nilainya kan mendekati 2. Ya. Sedangkan kalau mendekati 1 dari arah kanan, juga nilai fungsinya mendekati 2. Ya. Jadi, secara singkat saya bisa menuliskan bahwa kalau x mendekati 1, maka f(x) yang rumusannya e kuadrat min 1 dibagi x min 1 akan mendekati 2. Nah, konsep ini bisa saya tuliskan dengan singkat, ya, dengan menggunakan notasi matematika bahwa limit e kuadrat min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 di sini itu hasilnya adalah 2, ya. Ini panjangnya seperti ini, namun secara singkat cukup dengan yang saya kotak ini, ya. Jadi orang matematika pada umumnya malas, ya, sehingga menuliskan kalimat-kalimat yang panjang dengan simbol. Nah, sehingga definisi dari limit ini bisa diartikan bahwa kalau x dekat dengan suatu nilai, katakan c, tetapi nilainya itu, ya, berlainan dengan c, namanya dekat itu nanti artinya cukup dekat, ya. Maka nilai f(x) akan mendekati L. Ini dituliskan dengan limit f(x) untuk x mendekati c sama dengan L. Nah, ketika di SMU, saudara mengenal
bagaimana menghitung limit. Dan cenderung di SFU ditekankan selalu hitung limit. Padahal sebenarnya limit itu belum tentu ada. Namun kita review terlebih dahulu bagaimana menghitung limit. Nah, cara menghitung limit cukup dengan mensubstitusikan X-nya mendekati berapa. Nah, berapanya itu kita substitusikan pada fungsinya. Nah, contoh nomor 1, ketika X mendekati 1, ya, limit ini akan nilainya berapa? Oh, 3 kali 1 ditambah 5, yaitu 8. Nah, ini cara menghitung limit dengan mensubstitusikan. Seandainya kita substitusikan itu 0 per 0, maka kita lakukan manipulasi. Ya, contohnya nomor 2 ini. Ketika X mendekati 2, limit ini berapa? Oh, ternyata kalau kita substitusikan 0 per 0. Ya. Karena 0 per 0 kita melakukan manipulasi. Manipulasinya apa? Karena pembilang merupakan fungsi kuadrat, kita faktorkan. Nah, kebetulan di sini faktornya ada X-2, pembilang penyebutnya X-2, sehingga kalau saya sederhanakan, saya akan punya limit 2X plus 1 untuk X mendekati 2. Kita substitusikan 2 ke fungsi ini, maka kita dapatkan 5. Ya, sehingga nilai limit nomor 2 itu 5. Ya. Nah, yang nomor 3, ini contoh limit fungsi yang diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan 1. Dan memang modifikasi di dalam matematika itu hanya mengalihkan dengan 1 atau menambah dengan 0. Nah, satunya kita pilih dengan sesuatu dibagi sesuatu. Kalau 0, nanti kita pilih sesuatu dikurangi sesuatu. Nah, di sini karena penyebutnya itu memuat akar X min 3, ya, kemudian kita ingat bahwa rumus A kuadrat, ya, A kuadrat min B kuadrat itu rumusnya adalah, kalau kita faktorkan A plus B, ya, dikalikan dengan A min B. Ya, A min B. Nah, sehingga kita arahkan ke sini. Nah, sehingga untuk faktor sekawannya kita pilih, kalau tadinya ini min, maka faktor sekawannya kita kalikan dengan akar X plus 3. Sehingga kalau saya faktorkan, ya, saya akan punya ini. Nah, untuk faktor di pembilang ada X min 9, ya, penyebut X min 9, ya, sehingga kita sederhanakan dan kita dapatkan limitnya adalah 6. Ya. Jadi sudah ada 2 modifikasi, yaitu memfaktorkan kemudian mengalihkan dengan faktor sekawan. Sekarang pertanyaan keempat, bagaimana kalau saya ingin mencari limit sin super X? Nah, dengan cara seperti tadi kita membuat tabel, nanti kita evaluasi untuk X yang mendekati 0, berapa nilai sin super X-nya. Untuk beberapa nilai X yang mendekati 0, saya ambil 2 per X, X-nya, maka sin super X-nya 1. Kalau saya ambil 2 per 2pi, sin super X-nya 0, dan seterusnya. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, kalau X-nya mendekati 0, bagaimana nilai sin super X? Kalau saudara perhatikan, di sini nilainya berubah-ubah. Ya. Tadinya 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0. Karena berubah-ubah, ya, artinya apa? Bahwa nilai sin super X tidak akan menuju suatu nilai. Ya. Karena tidak akan menuju suatu nilai, maka limitnya tidak ada. Atau dengan kata lain, ya, di sini divergen, ya, karena tidak akan menuju suatu nilai. Berbeda dengan tabel yang tadi, bahwa limit fungsi f yang merupakan fungsi pecahan rasional untuk X mendekati 2 tadi, fungsi f, nilai fungsi f akan mendekati 2. Ya, jadi untuk nomor 4 di sini limitnya tidak ada. Ya. Sekarang, jadi tadi ketika saya menyampaikan tabel yang pertama, ya, saya sampaikan untuk X kurang dari 2, kurang dari 1, dan X lebih dari 1. Nah, ketika X yang tadi kurang dari 1,
maka kita mendekati satunya itu dari arah kiri, ya. Sehingga ada konsep limit kiri, ya. Jadi X menuju C-nya ini dari arah kiri, sehingga disebut limit kiri. Nah, kalau mendekati C-nya itu dari arah kanan, maka disebut dengan limit kanan. Nah, kemudian untuk notasinya, untuk limit kiri, kita menambahkan min di atas C ini. Dan min ini tidak berpengaruh pada operasi nanti. Ya, ini hanya simbol. Nah, sedangkan untuk limit kanan, kita menambahkan notasi plus, ya, di atas C. Nah, tentunya, ya, limit fungsi itu akan ada kalau limit kirinya ada, limit kanannya ada, dan nilainya sama. Ya, jadi inilah hubungan antara limit dengan limit sepihak, ya, limit kiri maupun limit kanan. Jadi masing-masing harus ada, ya, untuk limit sepihaknya dan nilainya harus sama. Kalau ini L, yang kiri, yang kanan juga L. Ya. Sehingga limit fungsi itu akan ada kalau limit kiri ada, limit kanan ada, dan nilainya harus sama. Seandainya masing-masing itu ada, namun kalau nilai limitnya itu berbeda, otomatis kesimpulannya bahwa limit fungsi f untuk x mendekati c tidak ada. Ya, contohnya, yang pertama ini merupakan fungsi banyak aturan. Jadi ketika saudara menghitung limit fungsi yang fungsinya merupakan fungsi banyak aturan, saudara gunakan konsep tadi. Mendekatinya harus cukup dekat. Mana yang lebih dekat? Nah, kalau saya bertanya limit fungsi f untuk x mendekati c, ya. Jadi hitung jika ada. Di sini pertanyaannya jika ada. Mengapa? Karena belum tentu ada. Ya. Langkah pertama kita cari limit kirinya. Ya. 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 Kemudian kita cari limit kanannya. Apakah nanti masing-masing ada dan nilainya sama? Kalau ada dan sama, berarti limitnya ada. Ya. Limit kiri. Ya. Limit fungsi f untuk x mendekati 0 dari kiri. Jadi sekali lagi, min di sini hanya untuk simbol pendekatannya dari kiri. Nah, karena fungsi f itu rumusannya ini, ya. Kalau mendekati 0 dari kiri, kalau kita perhatikan garis bilangannya, ini udah 0, itu mendekati 0 dari kiri, maka pasti kurang dari 0. Nah, sehingga masuk fungsi yang pertama, yaitu e kuadrat. Nah, ketika nanti mendekati 0 dari kanan, ya, dan di sini mendekatinya harus dekat, harus cukup dekat, walaupun sebenarnya mendekati 0 itu bisa dari sangat jauh dari 0 ya, kemudian, tapi di sini karena fungsinya merupakan fungsi yang banyak aturan, maka nanti harus cukup dekat dengan 0. Sehingga nanti kita pilih yang rumusan yang kedua, yaitu fx sama dengan x. Gitu. Jadi bukan yang jauh dari 0, tapi yang cukup dekat dengan 0. Sehingga kita peroleh limit kirinya. Ya, fungsi f-nya e kuadrat dengan nilai limitnya 0, karena 0 kuadrat itu 0. Sedangkan limit kanannya, ya, fungsi yang kita gunakan adalah yang cukup dekat, yaitu limit fungsi f-nya adalah x. Ya, sehingga kalau kita evaluasi 0, nah limit kirinya ada 0, limit kanannya ada 0. Nah, maka kesimpulannya bahwa limit fungsi f untuk x mendekati c, c-nya adalah 0, itu ada, yaitu 0. Nah, sedangkan soal nomor 2, kita ingin mencari limit fungsi untuk x mendekati 1. Kita cari limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kirinya, mendekati 1-nya harus cukup dekat dengan 1. Ya. Mendekati dari kiri, berarti seandainya ini garis bilangannya, kemudian ada 1, gitu ya. Nah, saya ini 1, ya, maka harus cukup dekat dengan 1. Nah, kalau mendekati dari kiri berarti yang kurang dari 1. Maka fungsinya fx sama dengan x. Ya. Sehingga kalau kita substitusikan, nilai limit kirinya 1.
Untuk limit kanannya, fungsi yang kita gunakan adalah fungsi yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat 2 plus X pangkat 2. Nah, kita evaluasi untuk X mendekati 1, ya, dari kanan, ya, cukup dekat dengan 1. Oh, nilainya adalah 2 plus 1 kuadrat, yaitu 3. Walaupun masing-masing limit kiri ada 1, limit kanannya ada 3, namun karena 1 tidak sama dengan 3, maka kesimpulannya limit fungsi f untuk X mendekati C tidak ada. Nah, sedangkan pertanyaan yang nomor 3, ya, ketika kita ditanya limit fungsi f untuk X mendekati 2, ya, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Karena untuk X sama dengan 2, ya, mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan, ini masih satu fungsi, ya, karena fungsinya itu hanya terpecah, ya, ketika X-nya kurang dari 1 dan lebih dari 1, ya, dan kurang dari 0, ya, dan dari 0, begitu. Jadi untuk X sama dengan 2, langsung kita peroleh limit fungsinya adalah limit 2 plus X kuadrat untuk X mendekati 2, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk fungsi banyak aturan tadi, kalau kita gambarkan dalam grafik fungsi, ya, untuk X kurang dari 0, grafik fungsinya merupakan fungsi kuadrat, yaitu berupa parabola, ya. Nah, kemudian untuk X antara 0 sampai 1, ini berupa garis lurus, karena rumusannya fx sama dengan X, ya. Sedangkan untuk X yang lebih dari sama dengan 1, ini kembali menjadi fungsi kuadrat dengan rumusan fx sama dengan 2 plus X kuadrat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, tadi kita sudah mencari limit fungsi f untuk X mendekati 0. Nah, ternyata di sini mendekati 0 dari kiri nilainya 0. Mendekati 0 dari kanan nilainya juga 0. Jadi bertemu. Ya. Nah, namun ketika kita mencari limit fungsi f untuk yang mendekati 1 dari kiri nilainya 1. Dan limit fungsi f kalau mendekati 1 dari kanan nilainya 3. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi ada lompatan. Ya. Sehingga dari grafik fungsi ini, saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika limit fungsinya ada, itu, ya, kita tidak mengangkat penanya itu tidak jauh. Walaupun ada kemungkinan, ya, untuk contoh yang pertama tadi, bahwa nilai fungsi di titik tersebut itu mungkin tidak terdefinisi. Namun antara nilai fungsi yang nilai limit kiri dan limit kanan, ya, itu sama, artinya bertemu, gitu. Nah, sedangkan kalau tidak bertemu, ya berarti ini tidak memiliki limit, ya. Jadi contohnya yang di 1 ini kan ada loncatan, gitu, ya. Nah, jadi kita tidak mempedulikan nilai fungsi tersebut, ya, di titik yang kita cari. Jadi memang di X sama dengan 1, ini limitnya tidak ada, ya. Nah, ini soalnya sudah dikembangkan, bukan menentukan limit fungsinya itu ada atau tidak, tapi sekarang rumus fungsinya yang harus kita tentukan. Ya. Nah, ketika fungsi banyak aturan ini, saudara memang harus benar-benar memperhatikan domainnya. Nah, ini ketika X kurang dari min 1, rumus fungsinya 3 min CE. Ketika X lebih dari sama dengan min 1, rumusnya E kuadrat min C. Ya, pertanyaannya tentukan konstanta C supaya fungsi f ini mempunyai limit di X sama dengan min 1. Ya. Nah, syaratnya apa? Bahwa limit kiri harus ada, limit kanan harus ada, dan nilainya harus sama. Ya. Nah, limit kirinya kita asumsikan ada. Jadi fungsi f-nya yang mana kalau kiri? Berarti yang kurang dari min 1. Ya. Kurang dari min 1 fungsinya adalah 3 min CE. Karena kita asumsikan ada, kita substitusikan langsung. X-nya kita ganti dengan min 1. Saya peroleh 3 plus C. Sedangkan limit kanannya, ya, fx-nya menggunakan rumus fungsi yang kedua, yaitu E kuadrat min C. Sehingga kita, karena asumsinya ada, ini
X-nya saya ganti dengan min 1, ya, sehingga min 1 dikuadratkan itu 1, sehingga saya peroleh 1 min C. Nah, agar limitnya ada berarti karena ini sudah ada masing-masing dan nilainya harus sama, maka 3 plus C harus sama dengan 1 min C. Ya, sehingga saya dapatkan nilai C-nya adalah min 1. Artinya apa? Bahwa nilai C yang sama dengan min 1 ini akan menyebabkan limit fungsi F ini untuk X mendekati min 1 itu akan ada. Ya. Ini nanti latihannya silahkan dicoba. Ya. Nah, dengan mudah bahwa kalau saya bertanya limit fungsi F untuk X mendekati min 3, oh ada nilainya. Saudara perhatikan, mendekati min 3 dari arah kiri itu ada, yaitu 2. Dari arah kanan juga 2. Ya. Kalau limit fungsi F untuk X mendekati min 1, ini juga tentunya ada ya, mendekati dari kiri ke min 1 ya, mendekati min 1 dari kiri, ini kira-kira ya 2,5 gitu ya, dari kanan juga 2,5. Nah, namun kalau limit fungsi F untuk X mendekati 1, ini mendekati dari kiri itu ada, yaitu 2, dari kanan ada itu 1. Namun ini 2 itu tidak sama dengan 1. Berarti nomor 3 jawabannya tidak ada. Yang nomor 4, kalau limit fungsi F untuk X mendekati 1 dari kiri, tadi sudah dijawab ya. Sehingga kalau saya bertanya F min 3, artinya nilai fungsi ketika X-nya sama dengan min 3, jawabannya adalah ini, yaitu 1. Nah, karena ini berlubang, ya, maka ini yang tertutup itu sebagai nilai fungsinya. Nah, kemudian kalau saya bertanya F min 1, di sini tidak ada yang tertutup, maka F min 1 tidak ada, artinya tidak terdefinisi. Nah, sedangkan F1, ya, saudara perhatikan, di sini di yang bagian bawah berlubang ini tertutup, berarti F1 itu nilainya adalah 2, jadi yang tertutup maksudnya. Nah, ini nanti latihannya silakan dicoba. Nah, mungkin yang nomor 1 ini sudah tadi saya untuk contoh. Ya, yang nomor 2 ini fungsinya memuat harga mutlak. Nah, tentunya nanti saudara harus mengingat definisi harga mutlak. Mutlak X min 2 itu definisinya apa? Ya, sama dengan X min 2 kalau X min 2 lebih dari sama dengan 0. Dan sama dengan min dari X min 2 kalau X min 2-nya kurang dari 0. Nah, ini yang baris pertama ini saudara bisa ubah ya, karena min 2 ini kalau saya pindah ke kanan jadi 2 ya, positif 2. Nah, begitu juga yang baris kedua kalau saya ubah jadi pindah ke kanan jadi plus 2 ya, artinya min jadi plus. Nah, dengan ini dioperasikan saya ambil yang positif yang depan, maka jadi 2 min. Begitu. Ya. Sehingga nanti kalau saudara mencari limit fungsi G untuk X mendekati 2 dari kiri, maka mutlak X min 2-nya mendekati 2 dari kiri, berarti X-nya kurang dari 2. Yang kurang dari 2, fungsinya yang atas atau yang bawah? Oh, yang bawah. Berarti mutlak X min 2 nanti diganti 2 min X. Ya. Ketika X mendekati 2 dari kiri. Nah, namun sebaliknya nanti kalau mendekati 2 dari kanan, berarti saudara menggunakan rumus fungsi yang atas. Ya, silakan dicoba. Yang nomor 3 juga memuat harga mutlak. Ya. Berikut ini adalah sifat-sifat limit fungsi. Kalau seandainya saya memiliki limit fungsi F untuk X mendekati A itu L. Kemudian limit fungsi yang lain dengan pendekatannya sama, yaitu X mendekati A, ini sama dengan G. Jadi ingat, ini X-nya mendekati satu titik yang sama. Nah, maka akan berlaku bahwa nanti penjumlahan, ya, jadi limit dari penjumlahan fungsi itu untuk X mendekati yang sama, titik A, itu sama dengan jumlahan limit masing-masing. Kalau penjumlahan, kalau pengurangan berarti nanti dikurangkan. Ya. Nah, kalau perkalian ini juga sama. Ya. Nah, namun untuk pembagian ini yang berbeda. Karena membagi dengan 0 itu tidak terdefinisi, maka kalau saya mencari limit fx per gx untuk x mendekati A, ya, itu sama dengan limit fx per limit fx untuk x mendekati A dibagi limit gx untuk x mendekati A, yang sama dengan L per G, dengan catatan bahwa G-nya tidak boleh 0.
Nah, kemudian untuk yang fungsinya dipangkatkan n-nya bilangan bulat positif, ini juga berlaku. Ya. Catatannya n bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang akar pangkat, di sini untuk n yang genap, L-nya harus positif. Mengapa? Saudara tahu bahwa kalau akar pangkat 3 dari ya, akar pangkat 3 dari min 8 ya, itu berapa? Saudara pasti akan menjawab min 2 gitu ya. Nah, kalau akar pangkat akar pangkat 3 dari 8, saudara juga akan menjawab 2 ya, karena ini ganjil ya. Tapi kalau akar 4 ya, saudara pasti akan menjawab berapa? 2 kan. Nah, kalau saya bertanya akar min 4, nah, nanti jawabannya di apa? Di bilangan kompleks. Jadi ini khusus untuk yang n yang genap, maka L-nya harus positif. Ya, begitu sifat-sifatnya. Nah, kemudian di dalam limit ada satu teorema atau dikenal dengan prinsip Apet, bahwa kalau saya memiliki 3 fungsi, ya. Nah, kalau misalnya di sekitar titik C, ya, ini misalnya titik C, ini berlaku bahwa ya, ini misalnya sumbu Y-nya, ya, berlaku bahwa fungsi F ya, ini kurang dari fungsi G, ya, kurang dari fungsi G, dan G ini juga kurang dari fungsi H, ya, hanya di sekitar titik C ya, hanya di sekitar saja, ini titik C-nya. Nah, maka akan berlaku bahwa nanti kalau diambil limitnya untuk X mendekati C, itu juga akan berada di antara limit fx dan limit yang paling kecil, fungsi yang paling kecil, dan limit fungsi yang paling besar. Nah, seandainya limit fx dan limit hx-nya ini sama-sama L, maka nanti limit yang tengah harus sama dengan L. Ya. Jadi kalau saya misalkan limit hx-nya itu sama dengan K, gitu misalnya, untuk X mendekati C, maka nanti limit GX untuk X mendekati C itu akan terletak di antara L sampai K. Ya. Nah, namun kalau L-nya sama dengan K, maka otomatis yang tengah sama dengan L. Nah, prinsip Apet ini bisa kita gunakan untuk menghitung limit fungsi yang terkadang sukar untuk ditentukan. Contohnya ini. Nah, limit dari X-1 dikuadratkan dikalikan sin per X. Ini kalau untuk X mendekati 1 ya. Kalau kita substitusikan, ini kan 0 per... Wah, sin super 0 kan tidak terdefinisi, kita tidak tahu gitu ya. Ya, karena pembagi dengan 0 kan tidak terdefinisi. Sehingga akan sukar untuk mencari limit fungsi ini. Namun karena kita tahu bahwa nilai sin itu kan antara min 1 sampai 1 ya. Sehingga kalau saya mengalihkan setiap ruasnya dengan setiap ruasnya saya kalikan dengan min dari X min 1 dikuadratkan, saya akan punya ini. Nah, kemudian kalau saya ambil limitnya untuk masing-masing ruas, saya akan peroleh bahwa limit yang paling kiri itu 0, limit yang paling kanan itu juga 0, maka kesimpulannya bahwa limit yang di tengah yang merupakan perkalian X min 1 dikuadratkan dengan sin seper dari X min 1 itu hasilnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar untuk limit fungsi-fungsi tertentu ya. Yang pertama, kalau limit sin X per X untuk X mendekati 1 itu 1. Mengapa seperti itu? Nah, saudara membuat tabel seperti tadi, dan sudutnya di sini nanti saudara ubah dalam radian. Saudara pasti akan menemukan bahwa antara sudut radian dengan nilai sin itu akan hampir sama nilainya, ya, sehingga kalau kita bagi nanti akan, artinya bukan kita bagi, untuk X yang mendekati 0, catatannya X mendekati 0 ya, itu nilai sin X per X atau nanti X per sin X itu akan mendekati 1 nilainya.
Nah, kemudian yang mendekati untuk X mendekati 0 lagi, ini yang ketiga. Nanti bisa dibalik, kalau limit X per tangan X untuk mendekati 0 ini juga 1. Nah, untuk yang kedua ini jelas karena ini cos 0 itu 1 ya. Nah, sekarang saudara ingat, ketika SMU dulu saudara sudah terbiasa dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Hanya saja yang perlu saya ingatkan, ada satu ini ya, ini sebagai contoh saja. Cara menyelesaikan limit yang memuat sin atau tangan seperti ini dilakukan dengan cara manipulasi. Artinya dengan menggunakan sifat-sifat limit tadi, ya. Limit penjumlahan fungsi, limit pembagian fungsi dan seterusnya. Nah, di sini ini merupakan pembagian, jadi nanti limitnya bisa masuk ke masing-masing. Nah, yang pembilang ini merupakan penjumlahan fungsi, ya. Jadi bisa kita uraikan. Yang perlu saya ingatkan, ketika di SMA dulu saudara sering melakukan begini. Ini limit sin 4x per 4x kali 4. Saudara langsung menjawabnya ini langsung 1 gitu ya. Kebanyakan menjawabnya kan begitu. Nah, itu keliru. Ya, mengapa keliru? Ya, karena kalau saudara perhatikan ya, di sini ini X ya. Ini X, ini X. Artinya 3 ini harus sama. Ya. Oke, ini sudah sin 4x. Ini 4x ya. Tapi ini kan masih X. Nah, sekarang bagaimana mengubah ini? Apakah ini nanti ekivalen dengan ini? Nah, ternyata kita menggunakan logika begini. Bahwa kalau X mendekati 0, maka 4 kalinya juga akan mendekati 0. Nah, itulah logika yang kita gunakan. Sehingga limit 4x dibagi sin 4x atau sebaliknya, sin 4x dibagi 4x untuk 4x mendekati 0, itu benar, nilainya adalah 1. Ya, sekali lagi, itu akan benar kalau saudara sudah menggunakan logika ini. Ya, begitu juga yang tangan ya. Jadi ini prinsipnya pokoknya ini X, X, X. Nah, kalau belum sama berarti belum bisa kita simpulkan ya. Nah, ini itu saja, saya kira ini mudah. Nah, ini latihannya nanti bisa dicoba. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai limit tak hingga dan limit menuju tak hingga atau limit di tak hingga. Nah, apa itu limit tak hingga? Limit tak hingga itu kalau nilai limitnya itu tak hingga atau min tak hingga. Jadi nilainya. Sedangkan kalau limit di tak hingga atau menuju tak hingga itu berarti X-nya yang menuju tak hingga atau min tak hingga. Sekarang saya mulai dari limit yang hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Misalkan ya, fungsi F ini nilai, kalau saya ambil limitnya untuk X mendekati A itu sama dengan L. Dengan L-nya bukan 0. Ya. Kemudian limit Gx untuk X mendekati A katakan sama dengan 0. Nah, kalau saya ingin mencari limit pembagian ini F per Gx untuk X mendekati A, maka nanti ya, saudara akan memiliki 4 kemungkinan dengan melihat nilai L dan Gx-nya mendekati 0 dari arah mana. Ketika L-nya positif dan Gx-nya mendekati 0 dari arah atas, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Nah, sekarang ini seakan-akan nanti diasosiasikan dengan positif bagi positif ya positif gitu kan. Positif bagi negatif negatif ya. Negatif dibagi positif negatif. Negatif dibagi negatif positif. Itu seakan-akan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mendekati 0 dari arah atas dan mendekati 0 dari arah bawah? Kalau Gx mendekati 0 dari arah atas, maksudnya bahwa G itu menuju 0-nya dari nilai Gx yang positif. Ya. Sebaliknya, kalau Gx mendekati 0 dari arah bawah, maksudnya G itu mendekati 0 dari arah Gx yang negatif. Nah, saya kira kalau dengan contoh akan lebih mudah. Contoh yang pertama, kalau kita ingin menentukan limit X kuadrat plus 1 dibagi X min 1 untuk X mendekati 1 dari arah kiri.
dari arah kiri. Berarti X-nya nanti kurang dari 1. Kalau saudara cari, ya, limit pembilangnya, ya, untuk soal yang A, limit pembilangnya hasilnya 2. Ya, karena 1 kuadrat plus 1 itu 2. Yang positif. 2 itu kan lebih dari 0. Nah, kemudian Gx-nya kan sama dengan X min 1. Nah, saudara sudah tentukan bahwa limit X min 1 untuk X mendekati 1 itu kan 0 ya. Nah, ini kan memenuhi syarat tadi. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Karena ini mendekati 1 dari arah kiri, ya, maka nanti ya, nilai Gx-nya bagaimana? Menuju 0 dari arah bawah atau menuju 0 dari arah atas. Nah, sekarang kita evaluasi. Karena X kurang dari 1, saya ambil misalnya 0,9. Ya, 0,9. Kalau saya substitusikan G 0,9 itu kan berarti kan 0,9 dikurangi 1. Pasti kurang dari 0 kan? Ya. Nah, karena kurang dari 0 berarti artinya apa? Ya. Oh, Gx ini akan menuju 0 dari arah bawah. Ya. Ya, karena nilai X min 1-nya negatif. Begitu. Nah, sehingga jawaban untuk yang A bagaimana? Nah, sehingga apa? Karena L-nya tadi positif, gitu ya, kemudian Gx-nya mendekati 0 dari arah bawah, maka limit ini akan bernilai min tak hingga. Ya, itu. Nah, untuk yang nomor 2, di sini kalau kita hitung limit pembilangnya 2, itu positif. Limit penyebutnya juga 0, sama seperti tadi, karena min 1 dikuadratkan, dikurangi 1 kan 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Gx-nya mendekati 0 dari arah atas atau dari arah bawah. Di sini X-nya mendekati min 1 dari kiri, berarti kan kurang dari min 1. Nah, saudara ambil sembarang titik yang kurang dari min 1. Misalnya berapa? Min 1,1. Ya, saudara substitusikan ke X kuadrat min 1. Min 1,1 dikuadratkan 1,21. Dikurangi 1. Positif kan? Karena positif, gitu kan, artinya berarti mendekati 0 dari arah atas, ya, mendekati 0 dari arah atas. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Positif bagi positif, gitu kan, mudahnya. Jadi positif tak hingga, begitu. Nanti yang C, ya. Nah, di sini X-nya mendekati P, ya, dari kanan. Nah, kalau mendekati P dari kanan bagaimana? Ya. P-nya positif ya. Nilai P itu kan positif. Nah, sekarang kita perhatikan. X menuju P dari arah kanan, ya, maka nilai sin-nya akan menuju 0 dari arah bawah, gitu ya. Karena kan dari negatif kan. Sehingga nah, seakan-akan kan positif bagi negatif, berarti min tak hingga. Itu mudah ya. Nah, ini untuk limit apa yang nilainya tak hingga atau min tak hingga. Oke. Nah, sekarang kalau limit di tak hingga berarti limitnya untuk X menuju tak hingga. Nah, ini definisi matematisnya. Ini mungkin ada yang alergi gitu ya. Ini hanya cukup tahu saja lah. Itu kalau ada semacam A terbalik itu membacanya untuk setiap. Kalau E dibalik itu terdapat gitu ya. Ini membacanya sehingga gitu ya. Jadi ini kalau dibaca secara matematisnya begini. Bahwa limit fx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan L jika apa? Oh, untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan M yang positif, artinya saya bisa menemukan bilangan M yang positif sehingga kalau X lebih dari M, nah ini panah itu dibaca maka ya. Jika apa? Maka apa? Maka selisih antara Fx dengan L itu akan kurang dari epsilon. Artinya Fx sama L itu sangat dekat karena epsilon itu di dalam matematika disepakati sebagai satu bilangan yang kecil. Nah, atau dengan bahasa sederhana tadi bahwa kalau X menuju tak hingga, nanti Fx itu akan mendekati L. Sudah begitu aja. Nah, sehingga kalau dibuat ilustrasinya begini. Oh, kalau X menuju
besar ke kanan, nilai fungsinya akan menuju L. Jadi nanti Y sama dengan L itu seakan-akan menjadi asimtot datar. Contohnya ini. Kalau saudara saya minta untuk menghitung limit ini, saudara ingat di SMA dulu. Kalau menghitung limit fungsi pecah rasional dengan derajat pembilangnya ini 2 dan derajat penyebutnya ini juga 2, artinya sama, maka yang saudara lakukan adalah dengan apa? Mengalihkan dengan 1, ya kan? Nah, satunya dipilih apa gitu kan? Oh, satunya dipilih seperpangkat tertinggi dibagi seperpangkat tertinggi gitu. Atau dengan dengan menggunakan manipulasi, saudara juga bisa menyajikan dalam bentuk seperti ini, artinya saudara mengeluarkan X kuadrat begitu ya. Ini juga bisa ya, sehingga saudara dapatkan setengah. Sebenarnya ini dengan mudah karena derajat pembilang dan penyebut itu sama, maka cukup hasilnya adalah pembagian koefisien ya dari derajat pembilang dan penyebut. Bagaimana kalau limit untuk X menuju min tak hingga? Jadi artinya untuk X menuju min tak hingga, ya, menuju min tak hingga, nilai fungsinya akan menuju L. Berarti ini sama aja, Y sama dengan L, itu juga menjadi asimtot datar. Ya. Nah, contohnya ini, ya. Nah, kalau X menuju min tak hingga, namun di sini fungsi pecahnya sekarang berbeda, ya, yaitu 2X plus 5 dibagi 2X kuadrat plus 4. Saudara tahu bahwa derajat pembilangnya 1, derajat penyebutnya 2. Ya, langkahnya sama, mengalihkan dengan 1, atau mungkin dengan manipulasi seperti ini, ternyata hasilnya adalah 0. Nah, karena prinsipnya bahwa kalau saudara punya, katakan 2 semangka, dibagi wah min banyak sekali gitu ya, kan akan menuju 0 gitu ya, menuju gitu ya. Atau mudahnya begini, kalau saudara punya 1 semangka dibagi banyak orang, kan 1 orang kan dapatnya kecil-kecil ya, jadi akan menuju 0. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menghitung limit ini ya, fungsi irasional ya, untuk X mendekati min tak hingga. Nah, kalau kita substitusikan secara langsung, ya, ini kan hasilnya jadi apa ini? Min tak hingga dikurangi tak hingga ya, atau tak hingga dikurangi tak hingga gitu ya. Nah, di dalam hitung limit nanti saudara akan menemukan beberapa bentuk tak tentu. Ada 7 bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 1 pangkat tak hingga dikurangi tak hingga. Ini bukan berarti 0 ya, karena tak hingga itu bukan bilangan dan kita tidak tahu di mana. Dan 0 pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga, dan 0 kali tak hingga. Ini merupakan bentuk tak tentu. Sehingga ketika mendapatkan hasil substitusinya begini, saudara harus lakukan manipulasi. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, ini kan bentuk tak hingga dikurangi tak hingga, ya. Sehingga kita kalikan dengan faktor sekawannya. Ya, karena ini plus berarti nanti min. Kemudian kita sederhanakan, gitu ya. Setelah kita sederhanakan, kita lakukan manipulasi. Ya. Ternyata saudara ingat bahwa kalau akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini akar E kuadrat kali yang dikurung ini, maka kita gunakan sifat itu jadi akar E kuadrat kalikan akar yang dikurung. Nah, sedangkan akar dari E kuadrat itu adalah mutlak E. Ya, mutlak E. Karena ini untuk E mendekati min tak hingga. Ya. Nah, setelah itu ya, kita gunakan definisi bahwa mutlak E itu kan bisa aja X, bisa aja min E. Gitu kan? Ini ada 2 kemungkinan. Karena ini mendekati min tak hingga, berarti sama dengan min X. Ya, sehingga kenapa ini min? Karena ini X-nya mendekati min tak hingga. Nah, setelah kita evaluasi ya, ternyata ini seperti tadi konsepnya, bahwa kalau saudara punya suatu kok dibagi banyak sekali, atau min banyak sekali, berarti akan mendekati 0. Sehingga nilai limitnya itu min setengah.
Artinya nanti silahkan dicoba, silahkan mudah semua. Nah, ini adalah satu konsep, ya, konsep yang nanti sering digunakan karena memang pada kenyataannya di dunia nyata itu sesuatu itu adalah kontinu. Nah, seperti waktu jelas ya mungkin kalau saudara mengukur untuk waktu-waktu tertentu itu menjadi diskret. Namun sebenarnya ya waktu itu kan sesuatu yang kontinu. Ya. Kontinu itu apa? Secara matematika, suatu fungsi itu dikatakan kontinu di satu titik X sama dengan A kalau dipenuhi bahwa nilai fungsinya ada atau terdefinisi. Ya, ada atau terdefinisi istilahnya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa nilai limitnya juga ada. Artinya apa? Limit kiri ada, limit kanan ada, dan nilainya sama. Dan syarat yang ketiga, bahwa nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, jadi ini 3 syarat suatu fungsi itu dikatakan kontinu di titik A. Nah, kalau salah satu tidak dipenuhi, maka fungsi itu tidak kontinu di A. Ya. Nah, ini ilustrasi yang pertama, bahwa kalau FA-nya tidak ada, berarti pasti tidak kontinu. Langsung. Ilustrasi yang kedua, kalau mungkin nilai fungsinya ada, namun limitnya tidak ada, artinya limit kiri mungkin ada, limit kanan ada, tapi nilainya berbeda, maka fungsi ini juga tidak kontinu dia. Dan yang ketiga, mungkin limitnya ada, tapi nilai fungsinya berbeda dengan nilai limit, maka tetap ini juga fungsi ini tidak kontinu dia. Dan secara intuitif bahwa suatu fungsi itu dikatakan kontinu di titik A ketika kita menggambar grafiknya, itu kita tidak mengangkat pena itu di titik tersebut. Ya, kalau mengangkat pena berarti itu tidak kontinu. Ya, mungkin di titik itu saja gitu ya. Nah, ini yang keempat. Ya, bahwa kalau nilai fungsi ada, nilai limit ada, dan nilai limit sama dengan nilai fungsi, maka limitnya maka fungsinya kontinu di A. Ya. Dan perlu diketahui bahwa ketidakkontinuan tadi bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsinya ketika kasus yang pertama, dan kalau kasus yang kedua mungkin dengan menarik nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Nah, kalau kita ditanya apakah fungsi F dengan rumusan A ini kontinu di 2, ya, kita selidiki. Ya. Oh, fungsinya jelas tidak terdefinisi di 2. Kenapa? Karena 0/0 kan. Sudah berarti tidak kontinu. Kalau yang kedua, ini nilai fungsi ketika X sama dengan 2 itu ada, nilainya adalah 3. Kemudian limit fx-nya untuk X mendekati 2, nah, itu kita lihat mendekati 2. Bisa mendekati dari kiri maupun dari kanan. Ya, karena kalau X kurang dari 2 fungsinya yang atas, X lebih dari 2 juga fungsinya yang atas, berarti sama, maka limitnya ada. Nah, kemudian karena 3 itu tidak sama dengan 4, berarti kesimpulannya kesimpulannya bahwa fungsi F yang dirumuskan dengan B itu tidak kontinu di 2. Ya. Sedangkan yang C, ya, ini juga fungsi banyak aturan, ya. Kita lihat F2-nya ada. F2 berarti nilai fungsi ketika X sama dengan 2 masuk yang bawah, berarti 2 kuadrat dikurangi 1, yaitu 3. Nah, sedangkan limit fx untuk X mendekati 2 dari kiri, menggunakan yang atas. Limit fx untuk X mendekati 2 dari kanan, menggunakan yang bawah. Kita cari masing-masing, ya. Oh, karena limitnya ini ada, ya, sama ya, limit kiri sama dengan limit kanan. Dan kita lihat sama dengan nilai fungsinya, maka fungsi F ini kontinu di 2. Jadi ini memang saudara harus menyelidiki ya satu-satu 3 syarat itu. Nah, karena tadi untuk limit itu bisa saja mendekati dari kiri saja, ya, atau mendekati dari kanan saja, maka konsep kontinu juga ada kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, kalau kontinu kiri berarti nanti nilai fungsi sama dengan limit kiri saja, sedangkan kontinu kanan berarti nilai fungsi sama dengan limit kanan saja. Nah, kalau
Continue kiri dan continue kanan di A, otomatis fungsi F itu continue di A. Kemudian kalau saya memiliki fungsi F yang continue di setiap titik di dalam sebuah domain, maka berarti continue pada domain. Nah, sekarang pertanyaannya sudah dikembangkan lagi, bukan menyelidiki kekontinuannya, namun menentukan konstantanya supaya fungsinya continue. Jadi ini prinsipnya seperti tadi, harus menggunakan definisi. Nah, kita lihat F2-nya bagaimana. F2 masuk fungsi yang kedua, berarti A kali 2 kuadrat min 1, itu F2. Limit kiri dan limit kanannya kita tentukan, ya. Nah, nanti kita akan dapatkan syarat A-nya berapa supaya continue di 2. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 1, yang sama dengan nilai fungsinya. F2-nya yaitu 4 kali 1 dikurangi 1, yaitu 3, ya. Nah, latihannya silakan dicoba nanti. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa continue itu bisa dari kiri, dari kanan, gitu ya. Kalau continue pada interval yang terbuka AB, berarti ya, continue di setiap titik di dalam interval tersebut. Ya. Kalau continue pada interval tertutup, ya, jelas continue pada interval terbukanya, ya, yang pertama. Nah, untuk yang di A, ini hanya continue kanan, ya, di A karena hanya mendekati dari kanan, ya. Sedangkan di B ini hanya continue kiri. Saya kira ini bisa dipahami dengan mudah. Nah, kalau suatu fungsi itu continue di setiap titik di dalam himpunan bilangan real, maka dikatakan continue di mana-mana. Atau cukup dengan fungsi F continue. Begitu saja. Nah, ada beberapa sifat yang dituliskan sebagai sebuah teorema kalau di dalam matematika, bahwa fungsi polinomial atau fungsi suku banyak itu pasti continue di mana-mana. Nah, kemudian fungsi rasional ini juga continue pada domain, jadi fungsi yang akar, ya. Kemudian kalau saya punya fx sama dengan akar pangkat n dari x, maka f-nya ini pasti continue di setiap titik di R kalau n-nya ganjil, dan continue di setiap di R yang positif kalau N-nya genap. Saya kira ini terkait dengan sifat yang tadi. Nah, sekarang kalau saya bertanya, tentukan selang kekontinuannya, ya, tentunya dari teorema yang kedua ini, bahwa fungsi rasional ini continue pada domain, dan saudara tahu bahwa akar ini akan terdefinisi kalau yang di dalam akar itu non-negatif, gitu ya, non-negatif, ya. Karena kalau di batas nanti hanya continue kanan saja, ya. Maka teorema di atas, ya, dari teorema di atas, nah, yang kedua ini, bahwa ini kontinunya hanya untuk x min 4 lebih dari 0 atau x lebih dari 4. Karena ini dengan mudah bisa dipahami, ya. Gitu. Ya. Kalau di 4 sebenarnya continue kanan saja, ya. Nanti latihannya silakan dicoba juga, ya. Demikian kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti silahkan kalau ada yang belum jelas bisa disampaikan melalui grup WA atau menggunakan Elisa, ya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut.